Baiklah, sebelum saya masuk ke materi pokok, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ray Ronald Purba, nomor induk mahasiswa 5300 53637. Asal UPBJ saya adalah dari Bengkulu. Baiklah, saya akan memulai paparan saya tentang supply chain management. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pemaparan tentang pengimplementasian supply chain management di PT Unilever Indonesia, saya akan memaparkan konsep dan definisi supply chain management tersebut. Supply chain management atau sering kita singkat SCM adalah suatu sistem yang mengelola suatu layanan ke layanan lainnya yang tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Proses pemenuhan kebutuhan pelanggan ini dimulai dari penyediaan bahan mentah dan pengiriman barang kepada pelanggan. Umumnya, gambaran supply chain management adalah supplier, distributor, dan customer. Akan tetapi, pada kenyataannya, supply chain management ini akan melibatkan banyak pihak. Supply chain management ini juga mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan pada kegiatan produksi dan distribusi suatu perusahaan dapat bekerja bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Supply chain management tidak hanya melihat barang, tetapi juga melihat proses aliran uang baik dari hilir ke hulu maupun dari hulu ke hilir. Supply chain management memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, membagi pelanggan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, menyesuaikan jaringan logistik berdasarkan pelanggannya. Yang ketiga, mengembangkan nilai tambah untuk layanan kepada pelanggan. Dan yang keempat, mengembangkan supply chain dengan mengembangkan teknologi yang ada. Supply chain management juga mempunyai 5 komponen dasar yang terdiri dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan konsumen. Supplier adalah pihak yang menyediakan bahan pertama, baik itu berupa bahan baku, suku cadang, atau barang lainnya. Manufaktur adalah pihak yang memproduksi barang, merakit, membuat, atau finishing barang. Distributor adalah pihak yang menerima barang dari manufaktur sebelum disalurkan ke konsumen. Sedangkan retailer atau pengecer merupakan pihak yang menerima produk ke distributor dan langsung menjual ke pelanggan. Dan yang terakhir pelanggan adalah pembeli atau pengguna barang di mana dia adalah pengguna akhir yang melakukan aktivitas pembelian. Demikian tadi penjelasan konsep supply chain management. Sekarang kita akan masuk ke studi kasus pengimplementasiannya pada PT Unilever. Ya, PT Unilever Indonesia adalah perusahaan Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Unilever. Unilever Indonesia ini mempunyai lebih dari 1.000 distributor di seluruh Indonesia. PT Unilever sangat terkenal dengan produk-produk yang sudah familiar di masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sistem supply chain management di PT Unilever Indonesia. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai gambar yang terpapar di slide. Gambar tersebut hanya menekankan pada pendistribusian produk pada Unilever, bukan pada pembuatan produknya. Mengenai pembuatan produknya, hanya dijelaskan menurut garis besarnya saja, dari mana Unilever mendapatkan produknya untuk didistribusikan.
Dalam pembuatan produk, Unilever mempunyai banyak perusahaan manufaktur untuk membuat produk-produknya. Perusahaan manufaktur itu sendiri juga mendapatkan bahan baku untuk membuat produk dari supplier bahan baku yang dibutuhkannya. Selain itu, perusahaan manufaktur juga bekerja sama dengan pabrik kemasan untuk memesan atau meminta dibuatkan bentuk kemasan yang diinginkan beserta label atau mereknya. Bahan baku untuk membuat kemasan ini didapat dari supplier bahan baku kemasan. Dalam pendistribusian produknya, produk-produk Unilever yang telah jadi dan siap untuk dipasarkan disimpan terlebih dahulu di bagian gudang untuk merencanakan penjadwalan produk yang akan didistribusikan oleh distributor agar produk dapat sampai ke konsumen akhir. Distributor bisa melakukan pendistribusian produk tersebut ke retailers besar seperti Carrefour, Hypermart, Giant, dan sebagainya. Selain itu, distributor juga mendistribusikannya melalui grosir atau agen toko konsumen. Gambar berikut adalah sebuah screenshot dari website PT Unilever Indonesia, di mana mengingat pentingnya supply chain ini, PT Unilever telah membentuk 4 divisi supply chain, yaitu customer service, supply management, manufaktur, dan customer service dengan tanggung jawab yang berbeda-beda pula. Kemudian dari sisi manfaat yang dirasakan PT Unilever ini dengan penerapan SCM ini, diantaranya sepanjang tahun 2019 berhasil membukukan kenaikan 2,68% ya, menjadi 42,9 triliun. Kemudian ada penghematan biaya operasional dengan peningkatan kualitas juga ya, melalui metode pengadaan material dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, perencanaan perusahaan semakin matang ya dengan adanya SCM ini ya. Kemudian pengiriman produk ke pelanggan juga semakin efektif, semakin cepat karena adanya manajemen order. Dan yang kelima, yang terakhir itu adalah dengan adanya supply chain management ini, PT Unilever dapat beroperasi secara efisien, cepat, fleksibel, dan tentunya inovatif. Kemudian kita akan berbicara dari sisi pendapatan ya. Revenue dari PT Unilever bisa dilihat dari gambar ini, bagaimana dalam 10 tahun terakhir pendapatan PT Unilever juga selalu meningkat ya, dan juga pertumbuhannya juga meningkat. Nah, itulah memang kita lihat bahwa benar-benar implementasi dari penerapan SCM ini sangat bermanfaat bagi perusahaan. Demikianlah paparan studi kasus yang telah saya sampaikan. Semoga studi kasus ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dari saya, dari Bengkulu. Sehat!